Bapak dan Ibu sekalian, selamat Recording in datang di progress. acara meeting Zoom kita pada hari ini. Selamat bergabung dengan Render Business Preview. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini kita sama-sama akan mendengarkan satu sharing yang luar biasa. Tentunya saya sangat berbahagia bisa mendampingi Bapak dan Ibu untuk mengikuti acara ini. Dan tidak berlama-lama, saya akan segera mengundang sosok yang luar biasa yang akan menjadi pembicara kita pada hari ini. Beliau saat ini menempati peringkat Royal Crown Bintang satu dan juga baru-baru ini merupakan penerima penghargaan Entrepreneur of the Year 2025 dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Dan saat ini beliau juga adalah Kepala KUA Barombong, Sulawesi Selatan. Karenanya Bapak dan Ibu, mari dengan senyum terbaik kita sambut pemateri kita pada hari ini. Berikan aplaus Anda dari tempat masing-masing. Kita undang dengan hormat kepada Bapak Haji Andi Muhammad Yusuf Hakim, SAG, MPDI. Boleh kita beri aplaus yang paling meriah untuk MC kita yang luar biasa, Ibu Yanti Nur, Ruby Manager Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Senang sekali saya Muhammad Yusuf Hakim malam hari ini mewakili perusahaan dan juga orang-orang yang mengundang Anda. Saya ingin berbagi informasi dengan Bapak Ibu tentang sebuah peluang usaha yang boleh jadi ini akan mengubah kehidupan Anda dan kehidupan orang-orang yang Anda cintai menjadi jauh lebih baik dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun ke depan. Bapak Ibu sepakat tidak kalau saya mengatakan bahwa semua orang punya harapan yang ingin diwujudkan dalam kehidupannya. Dan harapan itu macam-macam. Ada yang ingin punya rumah, ada yang ingin punya mobil, ada yang ingin berangkat ke tanah suci, dan sebagainya. Dari sekian banyak harapan itu tentu ada satu yang sifatnya sangat mendesak. Harus segera diwujudkan dalam waktu dekat. Itulah yang disebut dengan prioritas utama. Dari semua teman yang saya tanya tentang apa yang menjadi prioritas utama mereka, setidaknya ada 10 jawaban teratas yang saya dapatkan. Yang pertama, ada yang ingin sekali segera bisa terbebas dari hutang. Entah itu kredit atau cicilan atau ingin segera mengeluarkan SK-nya yang tergadai di bank. Ada juga yang ingin memiliki rumah dan mobil baru. Karena saat ini kemana-mana boncengan 5, punya anak 3. Jadi suami, istri, dan anaknya bertiga. Jadi bagi mereka, punya mobil itu bukan flexing, bukan untuk gaya-gayaan, tapi sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Ada juga yang ingin membahagiakan orang tua. Mumpung orang tuanya masih hidup, masih sehat katanya, ingin diberangkatkan ke tanah suci untuk menunaikan entah itu haji ataupun umroh. Ada juga yang ingin memberikan pendidikan yang terbaik kepada anaknya, ingin menyekolahkan anaknya di sekolah favorit. Ada yang ingin punya usaha sendiri, ada yang ingin bebas waktu dan finansial. Nah, Bapak Ibu mungkin sering ya kita jumpai di luaran sana, ada orang yang secara finansial dia cukup mapan, artinya uangnya banyak. Tapi sayang sekali dia tidak punya waktu luang yang cukup untuk keluarganya atau untuk orang-orang yang dicintainya. Terlalu sibuk Bapak Ibu. Keluar pagi, pulang pagi. Tidak ada waktu. Sementara di sisi lain ada juga orang punya waktu luang banyak. Tapi dia tidak punya uang. Sehingga walaupun waktunya banyak bersama dengan keluarga, tapi dia tidak bisa kemana-mana. Ya, tidak bisa membahagiakan orang-orang yang dia cintai. Jadi, memiliki kebebasan waktu dan finansial tentu ini merupakan impian dari banyak orang. Artinya, kita punya waktu untuk bisa menikmati uang kita, dan kita juga punya uang untuk bisa menikmati waktu kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ada yang ingin jalan-jalan ke luar negeri, ada yang fokus pada pengembangan diri, ada juga yang ingin aktif di kegiatan sosial, ingin sekali bisa membantu orang banyak. Inilah 10 jawaban yang saya dapatkan dari teman-teman saya tentang apa yang menjadi prioritas utama mereka. Tapi tentu saja ini bukan harga mati Bapak Ibu. Boleh jadi Bapak Ibu punya
prioritas utama yang lain di luar daripada yang 10 ini. Boleh jadi prioritas utama Bapak Ibu saat ini adalah ingin punya handphone, atau ingin menikah, atau ingin menikahkan anaknya, dan sebagainya. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa semua orang pasti punya harapan dalam hidupnya. Dan di antara sekian harapan itu, tentu ada satu yang sifatnya sangat mendesak. Harus segera diwujudkan dalam waktu dekat. Dan itulah prioritas utama. Dan biasanya untuk mewujudkan prioritas utama ini, setiap orang akan berusaha semaksimal mungkin. Dia akan mengerahkan semua tenaganya. Apapun akan dia lakukan demi terwujudnya apa yang menjadi impian atau harapannya tersebut. Taruhlah kita ambil satu contoh Bapak Ibu. Katakanlah yang menjadi impian atau harapan kita saat ini adalah memiliki sebuah rumah atau mobil. Faktanya Bapak Ibu, banyak orang yang sebenarnya dia belum mampu untuk punya rumah, belum mampu punya mobil, tapi dia paksakan. Sehingga dia mengambil jalan pintas, mengajukan kredit pemilikan rumah atau kredit pemilikan kendaraan. Sehingga betul dia bisa punya rumah, dia bisa punya mobil, tapi di saat yang bersamaan dia juga punya kredit dan cicilan. Pak, apa masalahnya Pak dengan kredit? Tentu saja tidak ada masalah Bapak Ibu, sepanjang kredit itu tidak mengandung unsur riba. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita bisa membayar angsurannya. Nah, ini Bapak Ibu, karena saya pernah ketemu dengan teman saya. Dia sudah punya rumah, sudah punya mobil, tapi setiap kali ketemu, mukanya selalu susah, selalu pusing. Maka saya tanya, bro, kenapa selalu pusing? Padahal sudah punya rumah, sudah punya mobil. Apa jawabannya? Dia bilang, justru itu yang bikin saya pusing. Kenapa? Ya betul, saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, tapi ini sudah 2 bulan nunggak bayar cicilan. Nah, jadi ternyata betul kata teman saya yang lain, dia pernah bilang bahwa di Indonesia itu gampang untuk punya rumah, gampang punya mobil. Yang tidak gampang itu adalah bayar cicilannya. Ada lagi yang lebih parah Bapak Ibu. Dia ngambil uang di bank untuk DP rumah dan DP mobil. Sehingga dia harus membayar angsuran di 3 tempat sekaligus. Angsuran di bank, angsuran rumah, dan angsuran mobil. Begitu kreditnya macet, tidak mampu dibayar, dia ngambil lagi uang di koperasi. Jadi semakin boncos Bapak Ibu ya, semakin besar ya angsuran yang harus dia bayar. Nah, orang-orang yang mengambil cara seperti ini, mengajukan kredit atau berutang demi untuk punya rumah, punya mobil, saya katakan mereka adalah orang-orang yang berani. Berani apa? Berani berhutang. Dan di saat yang bersamaan, mereka juga ketemu dengan orang-orang yang berani, berani memberi hutang. Maka akhirnya terjadilah akad kredit ini. Sementara ada juga orang-orang yang tidak berani berhutang. Atau boleh jadi, dia berani berhutang, tetapi tidak ada orang yang berani yang memberi hutang. Sehingga untuk orang-orang seperti ini, dia bisa menempuh cara yang kedua, yaitu bekerja dan menabung. Bekerja untuk mendapatkan penghasilan, kemudian sebagian dari penghasilan itu ditabung untuk mewujudkan apa yang menjadi harapannya. Katakanlah dalam hal ini adalah rumah atau mobil. Berapa Pak yang harus ditabung? Ya terserah Bapak Ibu. Mau seperti apa rumah yang ingin Anda tempati, atau mau seperti apa mobil yang ingin Anda beli. Katakanlah kita nabungnya 1 juta per bulan. Kalau kita nabungnya 1 juta per bulan, berarti dalam setahun bisa terkumpul 12 juta. Setelah 20 tahun bisa terkumpul 240 juta. Pak, 240 juta masih terlalu kecil, Pak. Belum bisa untuk beli rumah yang standar di Kota Makassar. Atau terlalu jauh, Pak, lokasinya. Ya sudah, kalau begitu berarti nominalnya kita tambah lagi yang harus ditabung. Kalau tadi kita nabungnya 1 juta per bulan, sekarang kita tambah jadi 5 juta per bulan. Kalau kita nabungnya 5 juta per bulan, maka dalam setahun bisa terkumpul 60 juta. Setelah 20 tahun bisa terkumpul 1,2 miliar. 1,2 miliar. Ya, standar lah Bapak Ibu ya. Kita sudah bisa punya rumah standar di Kota Makassar. Betul? Tapi itu dengan catatan harga rumah 20 tahun yang akan datang tidak naik. Mungkin? Rasanya tidak mungkin Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena
Kita lihatlah, sekarang ini setiap hari Sabtu biasanya ada iklan properti, ada iklan perumahan di televisi. Itu biasanya di akhir iklan ditutup dengan kalimat yang bunyinya begini. Hari Senin, harga naik. Kira-kira Bapak Ibu, 20 tahun yang akan datang itu berapa kali hari Senin yang harus kita lewati? Artinya berapa kali kenaikan harga yang harus kita lalui? Ditambah lagi bahwa ini harus disiplin menabungnya, tidak boleh ditarik. Bisa kira-kira? Saya terus terang angkat tangan Bapak Ibu, saya tidak sanggup. Dan ternyata saya tanya teman-teman saya, rata-rata mereka juga tidak sanggup. Dan memang ternyata hasil survei mengatakan bahwa kemampuan rata-rata menabung orang Indonesia itu paling lama bertahan hanya 1 tahun. Begitu datang Idul Fitri, selesai Bapak Ibu. Tabungannya kembali bersih, sebersih hatinya. Ya, saya tidak tahu kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bisa menabung secara disiplin selama 20 tahun. Tapi ya kita tanyakan sama diri kita masing-masing lah. Berapa tabungan Anda setiap bulan? Ini tidak perlu dijawab, cukup jadi renungan saja. Baik, apa ada cara lain, Pak? Masih ada cara yang lainnya, Bapak Ibu, yaitu dengan cara bangun aset atau franchise. Yang mana, Pak, yang dimaksud dengan aset? Ya, misalnya kita bangun apartemen, kemudian kita komersilkan. Atau kita bangun hotel, kemudian kita sewakan. Atau kita punya kebun kelapa sawit 1.000 hektar. Semua ini adalah aset, Bapak Ibu. Atau boleh jadi kita ngambil franchise, KFC, McD, dan sebagainya. Itu semua adalah franchise. Potensi keuntungannya besar, tapi jangan lupa resikonya juga besar dan butuh modal yang juga besar. Jadi konsepnya di sini, kalau kita mau kaya, kita harus kaya dulu karena butuh modal, ya. Nah, terus bagaimana Pak kalau misalnya kita mau bangun aset tapi modalnya kecil? Tenang saja Bapak Ibu, ya. Apakah ada solusinya, Pak? Senang sekali pada malam hari ini saya ingin berbagi informasi dengan Bapak Ibu sekalian di mana kita bisa bangun aset dengan modal kecil, resiko kecil, potensi keuntungan besar, bisa meraih impian lebih cepat dan yang paling menarik Bapak Ibu ini sudah terbukti. Sudah banyak teman-teman kami di bisnis ini mereka bisa melunasi hutangnya dan juga bisa mewujudkan semua apa yang menjadi impian-impiannya Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan Anda bermitra bersama kami di Renner Syariah dengan konsep PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Bapak Ibu terus terang, saya setiap kali diminta untuk mempresentasikan ini, saya selalu semangat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita punya 4 pilar yang menjadi sumber kekuatan kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah legalitas. Nah, bicara soal legalitas Bapak Ibu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kita tinggal di negara hukum. Segala sesuatu itu butuh kepastian hukum. Betul? Termasuk juga dunia usaha. Jangan sampai kita sibuk menjalankan bisnis seperti ini, tahu-tahu perusahaannya ditutup karena tidak punya legalitas, tidak punya izin. Nah, alhamdulillah, kalau berbicara soal legalitas, perusahaan kita sudah mengantongi legalitas yang lengkap. Kita sudah memiliki surat izin usaha penjualan langsung yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kita juga sudah terdaftar sebagai anggota pada Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI. Ini merupakan perpanjangan tangan dari Asosiasi Penjualan Langsung Dunia. Dan Bapak Ibu, perusahaan kita, Renner Syariah, ini merupakan perusahaan pertama di Indonesia Timur yang terdaftar sebagai anggota APLI ini. Bukan itu saja Bapak Ibu, hari ini pun kita sudah mendapatkan sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah. Dan sekali lagi Bapak Ibu, Renner Syariah ini merupakan perusahaan pertama di Indonesia Timur yang mendapatkan sertifikat syariah ini. Jadi kalau bicara soal legalitas, insya Allah kita sudah mengantongi legalitas yang lengkap. Yang kedua, pilar yang kedua adalah produk. Ini juga penting. Kenapa? Karena ini akan kita jual, ini yang akan kita pasarkan. Jadi ketika kita ditawari bisnis yang seperti ini, penting untuk dipertimbangkan, diperhatikan bagaimana dengan produknya. Apakah produknya dibutuhkan oleh masyarakat?
apakah pangsa pasarnya luas, apakah repeat ordernya kencang, dan apakah harganya terjangkau. Dan alhamdulillah produk kita memenuhi semua kriteria tersebut. Produk kita ini dibutuhkan oleh masyarakat, pangsa pasarnya luas, repeat ordernya kencang, dan juga harganya terjangkau. Kita punya produk yang bergerak di 3 bidang. Ada pertanian, kemudian kesehatan, dan juga kecantikan. Nah, yang pertama adalah produk di bidang pertanian, yaitu adalah pupuk paten. Apa itu pupuk paten, Pak? Pupuk paten adalah pupuk organik teknologi nano yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh ahli pertanian selama lebih dari 13 tahun. Jadi pupuk paten ini bukan produk kemarin sore. Ini sudah dilakukan penelitian selama 13 tahun oleh ahli pertanian. Dan paten ini merupakan pelopor pupuk organik teknologi nano dengan kemasan saset. Keunggulan dan cara kerja paten. Yang pertama, dia menggunakan teknologi nano. Jadi molekulnya itu sangat-sangat kecil. Nutrisi dalam paten merupakan makanan siap saji yang bisa langsung diserap melalui akar, batang, daun, bunga, maupun buah tanpa perlu melewati proses fotosintesis. Sistem penyerapannya lebih cepat, dapat menyimpan unsur hara dalam jaringan tanaman sehingga tidak menguap dan juga tidak hilang. Dan kapan saja dibutuhkan langsung bisa langsung dimakan Bapak Ibu. Mengandung unsur hara lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman sebagai katalisator, ramah lingkungan karena dia organik, praktis. Nah, kalau dulu Bapak Ibu, teman-teman petani kita untuk bisa menyuburkan lahannya, mereka harus menggotong berkarung-karung pupuk ke lahannya. Sekarang tidak perlu lagi seperti itu. Cukup dikantongi saja. Jadi sangat-sangat praktis. Kemudian multifungsi. Sebagai pembenah tanah, generatif, vegetatif, dan juga sebagai imun. Nah, kita melangkah ke paten gold. Manfaat dari paten gold, pertama dia meningkatkan hasil dan kualitas produksi. Jadi secara kuantitas dan kualitas itu meningkat. Mempercepat masa panen, merangsang pembuahan di luar musim, meringankan biaya produksi jadi lebih hemat. Memperbaiki kualitas tanah, semakin lama diaplikasikan, semakin lama dipakai, tanah kita akan semakin subur. Memperkuat daya tahan tanaman terhadap cuaca ekstrim. Meningkatkan imunitas tanaman terhadap bakteri, virus, dan jamur. Menghemat fungisida sampai 100%, menghemat pestisida sampai 80%, menghemat pemakaian pupuk kimia bahkan sampai 100%. Nah, kemudian kita juga punya paten hijau dan paten imun. Paten hijau dan paten imun ini cocok sekali untuk tambak, untuk ikan, untuk udang, mulai dari masa pembibitan sampai masa panen. Ini juga cocok untuk palawija, Bapak Ibu, ya, dan juga cocok untuk ternak. Nah, pupuk kita ini sudah memiliki izin dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, baik itu paten gold, paten hijau maupun paten imun. Dan bukan cuma itu saja Bapak Ibu, bahkan merek dagang kita, paten itu juga sudah kita daftarkan di Kementerian Hukum Republik Indonesia. Jadi merek dagang paten ini juga sudah kita patenkan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan pangsa pasarnya. Untuk lahan sawit saja di Indonesia itu tercatat ada 14.850.000 hektar. 1 hektar itu biasanya ditanami 120 pohon sawit. 1 pohon itu pengaplikasiannya adalah 1 saset paten gold. 1 box isinya 12 saset. Harganya 200.000. Berarti 1 hektar dia menggunakan 10 box. Dalam 1 tahun ada 3 kali pemakaian. Nah, kita hitung sama-sama. 200.000 kali 10 box kali 3 sama dengan 6 juta rupiah. Dikali luas lahan sawit yang ada di Indonesia, maka potensi kita untuk sawit ini sebesar 89,1 triliun rupiah. Kemudian, lahan sawah. Saat ini tercatat ada 8 juta hektar sawah di Indonesia. 1 hektar sawah, 1 kali panen itu menggunakan 6 box paten gold. Dalam setahun ada 2 kali panen, berarti 12 box per hektar.
200.000 dikali 12 sama dengan 2.400.000 per hektar. Dikali luas lahan yang ada di Indonesia, maka potensi kita untuk sawah ini adalah 19,4 triliun rupiah. Selanjutnya lahan tambak. Ada 674.000 hektar. 1 hektar tambak pemakaiannya adalah 1 box paten hijau dan 1 box paten imun. Dalam 1 bulan itu ada 2 kali pemakaian. Berarti ada 4 box dalam sebulan. Dikali 12 bulan berarti ada 48 box per hektar. Dikali luas lahan yang ada di Indonesia, potensi kita untuk tambak ini adalah 6,5 triliun rupiah, Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat ya, untuk sawit, padi, dan tambak, potensi kita ini adalah 115 triliun rupiah. Ini kita baru bicara 3 komoditi. Kita belum bicara komoditi yang lain. Kita belum bicara cengkeh, coklat, karet. Kita belum bicara palawija. Ini kita baru bicara produk pertanian. Sementara yang kita pasarkan bukan hanya produk pertanian. Kita juga pasarkan produk kesehatan, Bapak Ibu. Nah, bicara soal kesehatan, ini ada satu fakta yang menarik. Semua orang mau sehat. Betul? Iya, semua orang mau sehat. Tapi faktanya, hasil survei mengatakan bahwa di dunia ini, yang benar-benar sehat itu hanya sekitar 5-6% saja dari keseluruhan manusia yang ada di dunia. Dan itu rata-rata mereka adalah para atlet yang pola makannya teratur, olahraga teratur, pola tidur teratur. Selebihnya, ada orang yang benar-benar sakit. Yang mana itu yang saat ini terbaring di rumah sakit. Sisanya adalah mereka yang sehat tapi bermasalah. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya bermasalah. Asam urat, asam lambung, hipertensi, kolesterol, diabetes. Nah, semua ini adalah penyakit-penyakit abad ini yang seringkali tidak kita sadari. Nah, Bapak Ibu, seorang dokter pengobatan terkenal di dunia bernama Dr. Hervé Kellogg pernah mengatakan bahwa 90% penyakit abad ini itu berawal dari usus. Dan beliau melakukan penelitian dan kesimpulannya bahwa dari 100.000 usus besar, ternyata hanya 6% yang benar-benar normal. Ini sejalan dengan penelitian yang tadi ya, mengatakan bahwa ternyata hanya 5-6% saja manusia di dunia ini yang benar-benar sehat. Selebihnya sehat tapi bermasalah. Baik Bapak Ibu, kita saksikan bersama video berikut ini yang menggambarkan bagaimana kondisi usus dalam tubuh kita. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun.
Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Baik Bapak Ibu, itulah tadi video yang menggambarkan bagaimana kondisi usus dalam tubuh kita. Dan biasanya usus yang bertumpuk toksin di dalamnya akan menimbulkan gejala-gejala yang dapat kita rasakan. Nah, seperti ini. Di antara gejala dari penumpukan toksin. Sering sakit kepala, wasir, jerawat, bau badan, sering kesemutan, gangguan pencernaan, buang air besar tidak lancar, susah fokus, sesak nafas, nyeri otot, asam urat, dan sebagainya Bapak Ibu. Ini adalah gejala dari penumpukan toksin yang ada dalam tubuh kita. Dan biasanya kalau ini kita abaikan, tidak kita pedulikan, maka akan menimbulkan lagi akibat yang lebih fatal. Nah, seperti ini diantaranya akibat dari penumpukan toksin. Kegemukan, stroke, jantung, diabetes, tumor usus, kanker paru-paru, dan kanker kulit. Ini diantara akibat dari penumpukan toksin yang cukup lama dalam tubuh kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum ini terjadi maka perlu yang namanya pencegahan. Karena konsep kesehatan yang terbaik adalah pencegahan. Dan itulah fungsi dari produk kita. Melakukan pencegahan dengan cara membersihkan, menyeimbangkan, memperbaiki, meremajakan, dan juga menguatkan. Nah, produk kita di bidang kesehatan yang pertama adalah Fibra. Fibra ini adalah minuman serbuk rasa apel yang berfungsi untuk mendetoks atau mengeluarkan zat-zat berbahaya dalam usus kita atau zat-zat beracun yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau kita rutin konsumsi fibra, insya Allah zat-zat beracun atau toksin-toksin itu akan keluar bersama dengan kotoran-kotoran yang lain pada saat kita BAB Bapak Ibu. Selain itu, fibra juga berfungsi untuk memperbaiki keseimbangan asam basa tubuh. Jadi detoks dan menyeimbangkan. Berikutnya kita juga punya Kolpro. Apa itu Kolpro? Kolpro ini adalah kolostrum murni atau makanan terlengkap di dunia yang berfungsi untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dan meremajakan sel baru. Jadi tadi fibra membersihkan dan menyeimbangkan, Kolpro ini fungsinya memperbaiki dan meremajakan. Kemudian yang ketiga, nah ini Bapak Ibu, Refit ya. Refit ini adalah produk yang sangat unik. Kenapa saya katakan unik? Karena produk ini satu orang yang minum, tapi dua orang yang tersenyum. Maksudnya bagaimana, Pak? Refit ini suami yang konsumsi, tapi istri juga ikut menikmati. Nah, kita baca sama-sama manfaat dari Refit. Pertama, membuat ereksi lebih kuat dan tahan lama, menambah stamina dan vitalitas pria, menambah gairah seksual, meningkatkan kejantanan pria, ya. Mengatasi disfungsi seksual, meningkatkan kesuburan, dan ini bukan produk omon-omon Bapak Ibu. Sudah banyak yang membuktikan, termasuk yang sementara presentasi ini juga. Ya. Jadi Refit ini fungsinya adalah untuk menguatkan. Baik, kita juga punya produk di bidang kecantikan, yaitu Face and Body Serum. Face and Body Serum ini manfaatnya pertama, dia mencerahkan kulit seluruh tubuh. Mencerahkan ketiak selangkangan yang gelap, melembabkan kulit, mengencangkan kulit, melindungi kulit dari sinar UV, menghaluskan kulit, mengurangi garis halus dan keriput, menyamarkan luka, bekas jerawat, dan juga flek hitam. Intinya Bapak Ibu, Face and Body Serum ini bisa memutihkan semua yang perlu untuk diputihkan. Baik, inilah produk-produk kita. Ada paten gold, paten hijau, paten imun, Fibra, Kolpro, Refit, dan juga Face and Body Serum. Harga produk kita semuanya sama, Rp200.000 per box.
Dan yang ingin juga saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa semua produk kita ini sudah memiliki legalitas, baik itu dari Badan POM, sertifikasi halal, ISO, JMP, dan juga HACCP yang merupakan jaminan kualitas mutu produk. Baik, kita melangkah ke pilar yang ketiga, marketing plan. Nah, ini juga sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena disinilah kita bicara bagi-bagi bonus. Ya, dan sebagaimana saya sudah singgung tadi di awal, bahwa konsep kita di Render Syariah adalah PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Dan sekali lagi, konsep ini sudah mendapatkan sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Mungkin ada yang bertanya, Pak, apa sih bedanya Pak konsep penjualan konvensional di luar sana dengan konsep penjualan yang ada di Render Syariah? Baik, saya akan berikan gambaran singkatnya. Di dalam konsep bisnis konvensional, sebuah produk dari pabrik untuk sampai ke tangan konsumen itu harus melewati beberapa pos distribusi. Jadi dari pabrik turun ke distributor terlebih dulu. Kemudian dari distributor turun lagi ke agen. Dari agen turun ke grosir. Grosir ke pengecer. Dari pengecer baru sampai ke tangan konsumen. Sebuah produk yang dipasarkan dengan konsep konvensional untuk bisa dikenal oleh konsumen, maka perusahaan harus menambah lagi budget untuk biaya iklan atau promosi. Katakanlah masing-masing dari pos distribusi ini mengambil selisih 10% saja untuk keperluan operasional dan juga untuk keuntungan tentunya. Walaupun terkadang kita temukan ada yang mengambil selisih 20 bahkan sampai 30%. Tapi taruhlah kita pukul rata, masing-masing mengambil 10% saja. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, maka sebuah produk yang dipasarkan dengan konsep konvensional dari pabrik turun ke konsumen itu sudah ada selisih 60%. Nah, di Render Syariah, pos-pos distribusi ini kita pangkas. Jadi di Render Syariah, sebuah produk dari pabrik itu langsung ke konsumen. Konsumen juga merangkap sebagai distributor. Nah, ada selisih 60%, itulah yang dijadikan bonus. Ada 7 macam bonus ya untuk dibagikan kepada para agen. Ada bonus referensi, bonus pasangan level, bonus pasangan tingtong, bonus pasangan RO, bonus unilevel, reward berulang, dan juga reward prestasi. Sebentar kita akan bahas secara singkat satu persatu. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana caranya bermitra di Render Syariah? Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, untuk bermitra di Render Syariah, pendaftarannya itu free, gratis. Anda tidak dipungut biaya. Anda sisa langsung belanja. Paketnya 3,5 juta rupiah. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, saat ini masih ada promo. Anda belanja 3,5 juta, Anda dapat produk sebanyak 21 box. Seharga 4,2 juta. Jadi Anda baru belanja, Anda sudah langsung untung 700.000 rupiah. Dan produknya bisa mix ya, bisa dicampur. Sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah setelah itu Anda sudah langsung mendapatkan hak bisnis. Dan juga bisa diwariskan. Baik ya, nah, ini tadi bonus-bonusnya Bapak Ibu, kita akan bahas secara singkat satu persatu. Yang pertama adalah bonus referensi. Tadi Anda sudah belanja. Kemudian Anda pakai produknya, Anda pakai pupuknya, Anda konsumsi suplemennya, kemudian Anda rasakan manfaatnya. Setelah itu Anda cerita sama teman Anda. Katakanlah namanya si A. Si A tertarik, dia juga belanja ke perusahaan. Pada saat si A ini belanja ke perusahaan, perusahaan akan memberikan bonus referensi kepada Anda sebesar 350.000 rupiah. Anda cerita lagi sama teman Anda yang lain, katakanlah namanya si B. Si B juga belanja ke perusahaan. Pada saat si B belanja ke perusahaan, perusahaan kembali akan memberikan bonus referensi kepada Anda sebesar 350.000 rupiah. Anda cerita lagi sama teman Anda yang lain, katakanlah namanya si C. Bapak Ibu, di sini sistem kita mengunci hanya 2 jalur distribusi saja. Artinya Anda tidak diperkenankan membuka jalur distribusi ketiga. Maka ketika Anda mereferensikan si C, Anda harus tempatkan di bawah salah satu dari si A atau si B. Katakanlah di gambar ini Anda tempatkan di bawah si A. Tetapi Bapak Ibu, meskipun Anda tempatkan di bawah si A, karena Anda yang mereferensikan, maka Anda yang berhak mendapatkan bonus referensi dari perusahaan sebesar 350.000 rupiah. Anda cerita lagi sama si D pun belanja, maka kembali Anda mendapatkan 350.000 rupiah. Begitu seterusnya, tidak ada batasan.
Anda diperbolehkan mereferensikan bisnis ini sebanyak-banyaknya. Baik, yang kedua ada namanya bonus pasangan level. Apa itu bonus pasangan level, Pak? Bonus pasangan level adalah bonus yang Anda terima setiap kali terjadi pasangan di level baru Anda. Katakanlah tadi Anda sudah mengajak si A dan si B, ya. A dan B ini adalah level pertama Anda. Maka di sini Anda mendapatkan bonus pasangan level sebesar Rp250.000. Anggaplah Anda tidak mereferensikan bisnis ini lagi. Setelah si A dan si B. Anda sudah tidak mengajak lagi teman yang lain. Tetapi si A mengajak teman yang lain. Si A mengajak si C. Si B mengajak si D. Maka C dan D ini adalah level kedua Anda. Di sini kembali Anda berhak mendapatkan bonus pasangan level sebesar Rp250.000. Si C mengajak lagi si E. D mengajak si F. Maka E dan F adalah level ketiga Anda. Kembali Anda mendapatkan bonus pasangan level sebesar Rp250.000. E mengajak lagi si G. F